Perhatikan kedua gambar berikut, gambar A dan gambar B. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Coba renungkan gambar mana yang menurut kalian lebih enak dilihat. Ya, betul sekali, gambar A. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi seperti gambar B? Betul sekali, hal itu bisa terjadi. Lalu, apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut disebabkan karena hilangnya air di dalam tanah akibat dari tidak adanya daerah resapan air. Gambar B menunjukkan lingkungan yang gersang dengan tidak adanya cadangan air. Dapatkah lingkungan pada gambar B berubah menjadi pada gambar A? Ya, hal tersebut dapat terjadi. Lingkungan pada gambar B dapat berubah seperti pada gambar A dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air sungai akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, air hujan ini juga ada yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah peresapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah terserap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Kita akan tebang semua pohon di sini untuk dijadikan kota. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi, banjir, dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal dan beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut. Siklus air tanah. Peristiwa 1. Air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa 2. Air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Peristiwa 3. Tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Kerjakan tugas berikut bersama kelompokmu. 1. Tulislah proses terjadinya air tanah.
Proses terjadinya air tanah yaitu air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. 2. Tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah yaitu 1. Faktor alam berupa kondisi tanah dan kondisi iklim. 2. Faktor kegiatan manusia berupa penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan dan perindustrian, pembangunan jalan dengan aspal atau beton sehingga mengurangi daerah resapan air. 3. Tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yaitu pertama, hemat dalam menggunakan air, menanam pohon atau penghijauan, membuat lubang peresapan air, dan mengurangi sampah atau limbah. Sekian video dari saya, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.